Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas online MA Wahid Hashim Balung, bersama saya Bapak Ahmad Zaini Anwar. Kali ini kita akan membahas tentang wirausaha produk grafika. Apa itu wirausaha produk grafika? Silahkan simak video ini sampai akhir. Sebelum materi ini saya lanjutkan. Bagi kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Baiklah, mari kita mulai materinya. 1. Pengertian grafika. Grafika atau dalam bahasa Inggris disebut dengan graphics. Ialah presentasi visual pada suatu permukaan, yang bertujuan untuk memberikan informasi atau keindahan. Jadi, pengertian grafika adalah gambar dan teks yang ditampilkan pada bidang datar, yang bertujuan untuk memberikan informasi atau keindahan. 2. Perencanaan wirausaha produk grafika. Bidang teknologi grafika mempunyai beragam jenis peluang usaha, yang dapat dilihat pada kebutuhan yang ada di wilayah setempat, melihat ketersediaan bahan dan material yang ada maupun dengan melihat usaha grafika yang sudah ada di wilayah sekitar. Berikutnya adalah sumber daya material, teknik dan ide dalam wirausaha produk grafika. Sumber daya usaha yang dibutuhkan untuk usaha produk grafika adalah bahan baku atau material, teknik dan alat, serta keterampilan. Wirausaha produk grafika dapat dimulai dengan melihat potensi bahan baku, potensi teknik dan keterampilan yang ada di daerah tersebut. Bahan yang dibutuhkan untuk produk grafika adalah bidang datar yang akan dicetak. Pewarnaan dan alat cetak. Alat cetak yang dibutuhkan bergantung pada teknik cetak yang digunakan. Terdapat 5 jenis teknik cetak berdasarkan prinsipnya, yaitu sebagai berikut. A. Teknik cetak tinggi produk grafika. Pada jenis cetak tinggi, zat pewarna ditempatkan pada permukaan tinggi dari bidang pencetak atau acuan cetak. Bidang cetak dapat berupa balok kayu, karet, logam atau bahan lain yang diberi gambar atau tulisan. Gambar atau tulisan tersebut diukirkan pada suatu permukaan bidang. Warna dioleskan pada permukaan bahan yang sudah diukir. Kemudian dicetakkan pada permukaan kertas atau bahan datar lainnya. Tinta yang tercetak pada kertas, sesuai dengan gambar pada permukaan tertinggi dari ukiran bidang cetakan. Gambar yang dihasilkan akan berupa gambar kebalikan dari gambar pada acuan cetak. Contoh dari cetakan tinggi adalah stempel. Teknik cetak yang termasuk dalam jenis teknik cetak tinggi diantaranya adalah cukil kayu dan cap. Cetak tinggi merupakan prinsip yang digunakan pada awal teknik cetak. Digunakan di China dengan acuan cetak papan kayu hingga mesin cetak. B. Cetak dalam. Pada teknik cetak dalam, pewarna ditempatkan pada permukaan terdalam dari bidang pencetak atau acuan cetak, yang bisa berupa balok kayu, karet, logam atau bahan lainnya yang diberi gambar atau tulisan. Tulisan atau gambar tersebut diukir pada satu permukaan bidang. Warna dimasukkan pada rongga pahatan bahan yang sudah diukir, lalu dicetakkan pada permukaan kertas plastik tipis, aluminium foil dan material datar lainnya. Tinta yang tercetak pada kertas akan berupa gambar timbul, sesuai dengan rongga gambar rongga pada ukiran bidang cetakan. Gambar yang dihasilkan akan berbentuk gambar kebalikan dari gambar pada bidang acuan cetak. Contohnya, ETSA. C. Cetak datar. Pada jenis ini, bidang acuan cetak berupa permukaan datar yang memiliki 2 jenis lapisan permukaan. Satu jenis lapisan mengikat tinta, sedangkan satu jenis lainnya tidak mengikat tinta. Bidang yang bertinta akan menjadi bidang pencetak. Gambar yang dihasilkan akan berupa gambar kebalikan dari bidang acuan cetak. Contoh dari produk grafika sistem cetak datar adalah koran dan majalah. Pencetakan offset dapat menggunakan satu tinta hitam saja untuk menghasilkan cetakan dengan nuansa hitam, abu-abu atau 3 warna dan hitam untuk hasil cetakan berwarna seperti majalah. Pada percetakan berwarna, cetakan offset memiliki 4 unit acuan cetak, yaitu acuan cetak berwarna biru, merah, kuning, dan hitam atau dikenal dengan CMYK. D. Cetak saring. Pada dasarnya, cetak tinggi, cetak dalam, dan cetak datar adalah mengaplikasikan tinta pada bidang acuan, kemudian memindahkan tinta dari bidang acuan cetak ke permukaan kertas atau permukaan datar lainnya. Berbeda dengan ketiga jenis di atas.
Teknik cetak saring mengaplikasikan tinta langsung pada permukaan bidang datar. Gambar yang dihasilkan dengan memberikan lapisan penghalang tinta sesuai gambar yang dihasilkan. Berbeda juga dengan teknik cetak tinggi, cetak dalam dan cetak datar yang menghasilkan gambar terbalik. Sedangkan cetak saring menghasilkan gambar yang sama dengan acuan cetak. Acuan cetak pada cetak saring dapat berupa stensil atau pola gambar yang diletakkan di antara kertas dengan screen atau dengan mencetakkan gambar acuan pada screen. Teknik ini dikenal dengan sebutan screen printing. Cetak saring dikenal pula dengan sebutan sablon. Teknik cetak saring dengan menggunakan stensil dapat dilakukan tanpa screen. Cetak digital. Cetak digital adalah proses pencetakan yang terjadi tanpa bidang acuan cetak. Proses pada pencetakan digital diatur secara digital dengan menggunakan komputer. Cetak digital dikenal juga dengan sebutan digital printing. Mesin yang digunakan untuk cetakan digital yaitu printer. Seorang wirausaha adalah seseorang yang berani berusaha secara mandiri, dengan mengerahkan segala sumber daya dan upaya, yang meliputi kepandaian mengenali produk baru dan memasarkannya. 1. Peluang usaha produk grafika. Jika dicermati, akhir-akhir ini banyak muncul distro atau toko merchandise. Hal ini merupakan peluang yang besar bagi usahawan di bidang sablon. 2. Menciptakan peluang usaha sablon. Ide usaha. Faktor-faktor yang dapat memunculkan ide usaha produk grafika adalah sebagai berikut. 1. Faktor internal. Faktor internal merupakan alat untuk menciptakan sebuah inspirasi atas objek yang dihadapi dengan kemampuan kreativitasnya. Faktor internal ialah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang sebagai pengusaha, yang meliputi sebagai berikut. A. Pengetahuan yang dimiliki. B. Pengalaman dari individu itu sendiri. C. Pengalaman saat ia melihat orang lain menyelesaikan masalah. D. Intuisi yang merupakan pemikiran yang muncul dari individu itu sendiri. 2. Faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan hal-hal yang dihadapi seseorang, dan merupakan objek untuk mendapatkan sebuah inspirasi usaha antara lain sebagai berikut. A. Masalah yang dihadapi dan belum terpecahkan. B. Kesulitan yang dihadapi sehari-hari. C. Kebutuhan yang belum terpenuhi, baik untuk dirinya maupun orang lain. D. Pemikiran besar untuk menciptakan sesuatu yang baru, untuk merintis suatu usaha produk grafika yang baik. Seorang wirausaha tentunya harus melihat prospek usaha jangka pendek, menengah, dan panjang. Selanjutnya adalah resiko usaha. Dalam menjalankan usahanya, wirausahawan harus memperhitungkan resikonya, sehingga dapat diantisipasi dan dipersiapkan penanganannya. Risiko yang biasanya terjadi adalah sebagai berikut. 1. Risiko usaha internal. Risiko usaha internal adalah risiko yang timbul dari menjalankan usaha dan berdampak pada kelangsungan usaha itu sendiri. Apabila risiko usaha ini timbul, akan berakibat buruk bagi usaha yang sedang dijalankan. Resiko bagi usaha biasanya disebut dengan resiko usaha berdampak bagi internal usaha. 2. Risiko usaha eksternal. Risiko usaha eksternal adalah risiko yang timbul dari menjalankan usaha dan berdampak pada kelangsungan lingkungan luar usaha itu sendiri. Selanjutnya mari kita bahas tentang analisis kemungkinan keberhasilan dan kegagalan suatu usaha. Faktor-faktor pendukung keberhasilan usaha adalah sebagai berikut. 1. Faktor manusia. Faktor manusia merupakan faktor yang utama dalam pencapaian keberhasilan usaha. Karena manusia yang mempunyai ide dan rencana usaha, manusia juga yang akan mewujudkannya. Oleh sebab itu, diperlukan manusia yang beretos kerja tinggi, rajin, optimis, dan pantang menyerah. 2. Faktor keuangan. Faktor keuangan merupakan faktor penunjang keberhasilan usaha. Faktor tersebut digunakan untuk modal usaha, serta pemenuhan segala pengeluaran untuk kepentingan operasional. 3. Faktor organisasi. Dengan adanya faktor organisasi, sumber daya akan masuk pada suatu pola, sehingga orang-orang dapat bekerja dengan efektif dan efisien, sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing untuk mencapai tujuan organisasi. 4. Faktor perencanaan. Perencanaan usaha dapat digunakan sebagai alat pengawas dan pengendalian usaha.
Oleh karena itu, perencanaan harus dibuat oleh seorang wirausaha sejak usahanya mulai didirikan. 5. Faktor mengatur usaha. Dalam kaitannya dengan kegiatan mengatur usaha, yang perlu dilakukan oleh seorang wirausaha adalah menyusun uraian tugas pokok untuk menjalankan usahanya, menyusun struktur organisasi usaha, memperkirakan tenaga kerja yang dibutuhkan, serta menetapkan balas jasa dan insentif, serta mengawasi usaha dan pengendaliannya. 6. Faktor pemasaran. Faktor pemasaran produk perusahaan adalah daya serap pasar dan prospeknya, kondisi pemasaran dan prospeknya, serta program pengendaliannya. 7. Faktor administrasi. Untuk menunjang kelancaran kegiatan wirausaha, seorang wirausaha harus mempunyai catatan yang rapi, yaitu tentang kegiatan dan kejadian yang terjadi setiap harinya. Catatan tersebut dibuat secara kronologis, kemudian didokumentasikan. Berikutnya mari kita bahas tentang langkah-langkah melakukan wirausaha di bidang sablon. Yang pertama adalah tahap memulai. Tahap memulai adalah tahap di mana seseorang yang berniat untuk melakukan usaha, serta mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan. Diawali dengan melihat peluang usaha baru, yang mungkin bisa membuka peluang usaha baru, melakukan akuisisi, atau melakukan franchising. Tahap ini juga memilih jenis usaha yang akan dilakukan. Yang kedua adalah tahap melaksanakan usaha. Dalam tahap ini seorang wirausaha mengelola berbagai aspek yang terkait dengan usahanya, yang mencakup aspek-aspek pembiayaan, sumber daya manusia, kepemilikan, organisasi, dan kepemimpinan, yaitu tentang keberanian mengambil risiko dan mengambil sebuah keputusan, pemasaran, serta melakukan evaluasi. Yang ketiga adalah tahap mempertahankan usaha. Tahap ini merupakan tahap di mana seorang wirausaha berdasarkan hasil yang telah dicapai melakukan analisis perkembangan, yang dicapai untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Dan yang terakhir adalah tahap mengembangkan usaha. Pada tahap ini, jika hasil yang diperoleh dalam suatu usaha tergolong positif, mengalami perkembangan atau kemajuan, maka perluasan usaha atau mengembangkan usaha tersebut akan menjadi salah satu pilihan yang mungkin bisa diambil. Baiklah, sampai di sini dulu materi tentang wirausaha produk grafika. Semoga bermanfaat, teruslah belajar dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.